Shalom, kebenaran hari ini 21 Maret 2022 bertemakan petualangan hidup. Kita hanya memiliki satu kali kesempatan hidup, dan kita tidak memiliki dua buku kehidupan. Ya, kita hanya memiliki satu buku yang akan menuliskan, menggoreskan sejarah perjalanan hidup selama kita di bumi ini. Tidak ada petualangan hidup yang lebih indah dan yang lebih berharga dari petualangan hidup sebagai anak-anak Allah yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ini lebih dari petualangan seorang akademisi yang berhasil menyandang banyak gelar. Lebih juga dari petualangan seorang pejabat tinggi yang menduduki jabatan tinggi dan terhormat di suatu lembaga. Petualangan hidup pengikut Yesus yang sejati adalah perjalanan hidup seorang yang disertai oleh Allah sebagai Bapa, Allah pencipta alam semesta. Ada jejak Allah, ada tanda tangan Allah di dalam hidup orang-orang yang mengikut Yesus. Dan ini harus benar-benar kita persoalkan pada kesempatan ini. Mari kita perkarakan dengan sungguh-sungguh apakah petualangan hidup kita ini adalah perjalanan hidup sebagai anak-anak Allah yang benar-benar mengikuti jejak Tuhan Yesus atau tidak. Ketika Paulus berkata, "Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku," secara implisit hendak dikemukakan di situ bahwa perjalanan hidup Paulus adalah perjalanan seseorang yang diurapi Kristus. Ini bukan perjalanan seorang teolog Yahudi yang juga adalah seorang anggota Sanhedrin, pemuka pemimpin masyarakat Yahudi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, seperti yang dikemukakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan berarti di dalam diri Paulus ada dua pribadi. Pribadi Paulus juga pribadi Kristus atau pribadi Yesus. Bukan. Di dalam diri sosok yang diberi nama Paulus ada kehidupan seorang yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Di jagat raya ini hanya ada satu sosok manusia yang tidak pernah sama dengan manusia lainnya. Setiap kita adalah sosok yang benar-benar unik, tidak ada duanya. Bahkan renungkan ini. Di kekekalan tidak ada pribadi yang sejarah kehidupannya sama dengan yang lain. Tidak ada. Jadi betapa berharganya setiap individu itu. Yang didesain Allah dengan keunikannya dan tentu dengan keadaan yang luar biasa. Tetapi keunikan dan luar biasanya seseorang tidak ada artinya kalau tidak diurapi. Kalau tidak hidup sebagai anak-anak Allah. Serupa dengan Yesus atau seperti Yesus maksudnya serupa dengan Yesus dalam ketaatan, dengan ketaatan yang tidak bersyarat. Tercantum dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 8. Apapun yang harus ditempuh, apapun yang harus dijalani, keadaan apapun yang berlangsung di dalam hidupnya, Yesus tetap taat. Itulah keserupaan yang dimaksud, menuruti apa yang Allah kehendaki untuk dituruti. Masing-masing kita ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan juga memiliki perjalanan hidup yang khusus, unik, dan tidak sama dengan yang lain. Tetapi apapun, bagaimanapun kepribadian kita, apapun dan bagaimanapun jalan hidup kita harus hidup dalam ketaatan kepada Bapa di surga.
Hidup dalam iman kepada anak Allah artinya penurutannya. Jadi Allah memiliki anak-anak, kita semua ini, dengan personality yang berbeda-beda, dengan kepribadian yang berbeda-beda, dan dengan perjalanan hidup yang juga berbeda-beda. Tetapi apapun kepribadian atau personality masing-masing kita, apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kita, haruslah menjadi perjalanan hidup orang yang diurapi, yaitu diurapi Kristus. Hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, dan nanti kalau sejarah hidup kita dicatat dalam satu buku, itu adalah catatan kehidupan seorang anak Allah yang diurapi. Berbeda-beda tapi punya kesamaan, yaitu diurapi Allah, hidup dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakannya sebelum lembar hidup kita berakhir. Kalau sudah berakhir, kita tidak bisa menggoreskan kisah hidup apa-apa lagi, dan itu mengerikan. Kalau masih ada lembar-lembar di dalam buku kehidupan kita ini, berarti kita masih bisa merevisi, bisa memperbaiki apa yang salah di waktu-waktu yang telah kita lalui sebelumnya. Dan Allah melupakan, Allah menghapus dosa-dosa kita, serta mau menuliskan sejarah baru hidup kita. Itu hebatnya Allah kita, mengampuni dan melupakan. Sejauh timur dari barat, Dia melupakan dosa-dosa kita. Tentu bagi kita yang mau bertobat, yang mau menyadari kesalahan dan mau diperbaiki. Setinggi, seluas apapun pangkat dan kekuasaan seseorang, boleh tercatat dalam sejarah hidup manusia. Tetapi kalau tidak memiliki catatan sejarah hidup sebagai anak Allah, sungguh itu tidak ada artinya sama sekali. Seiring dengan itu, orang-orang itu akan dibuang. Bukunya dibuang ke neraka, manusianya juga dibuang ke neraka. Berbeda dengan kita yang memiliki catatan sebagai anak-anak Allah, itu menjadi kenangan abadi, jejak dari tanda tangan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Lalu kita diperkenan hidup di dalam kerajaan Allah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Betapa mulianya. Tidak ada petualangan hidup yang lebih indah dan yang lebih berharga dari petualangan hidup sebagai anak-anak Allah yang mengikut jejak Yesus. Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.